Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi awjaba alaina as-salah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah solat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga apa yang kita lakukan mengantarkan kita menjadi satu di antara orang yang mendapatkan jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan. Apa jaminan Allah untuk 3 orang ini? In asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah berikan rezeki, hidupnya Allah hadirkan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Kalau seandainya dia wafat, dia meninggal, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Lalu siapa di antara satu di antara 3 orang tersebut? Kata baginda Rasul, rajulun raha ilal masjidi. Seseorang yang melangkahkan kakinya pergi memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Dan di antara sunnah baginda Rasul, di antaranya adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat setelah melaksanakan salat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan terkait dengan zikir-zikir yang terdapat di dalam salat. Kenapa bacaan-bacaan di dalam salat itu masuk dalam kategori zikir? Karena secara umum Allah ketika memesankan terkait dengan solat, aqimis sholah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku. Dan mengingat Allah itu bahasa Arabnya ya zikir. Maka bacaan-bacaan solat itu adalah bacaan terkait dengan mengingatkan kita kepada Allah. Dan zikir-zikir di dalam solat itu ada yang wajib sehingga masuk dalam kategori rukun solat, ada kemudian yang sunnah. Di antara yang wajib yang sudah kita sampaikan adalah takbiratul ihram. Jadi takbir pemula di dalam sholat itu hukumnya wajib karena masuk dalam kategori rukun di antara beberapa rukun sholat. Bapak Ibu masih ingat kira-kira sampai zikir apa kemarin di dalam sholat? Iftitah ya, doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, tentu kemudian zikir yang akan kita lakukan adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah, iftitah itu pemula. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai takbiratul ihram, memulai salat beliau adalah dengan membaca doa iftitah. Dan aneka ragam bacaan doa iftitah saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah doa iftitah, ada lagi zikir yang sunnah di dalam sholat, yang zikir itu disebut dengan ta'awudz. Ta'awudz itu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam ta'awuz ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, anna ta'awudha ba'da du'ail istiftahi sunnatun bil ittifaq. Ulama sepakat bahwa membaca ta'awuz sebelum membaca surat Fatihah itu hukumnya sunnah, baik di luar sholat atau kemudian di dalam sholat. Maka ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah saat kita melaksanakan sholat, maka awali dahulu dengan membaca ta'awuz. Dan di antara dalil yang menunjukkan membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah itu adalah sunnah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ta'awuz atau kalimat yang digunakan untuk memohon perlindungan yang masyhur sebagaimana yang kemudian kita baca adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada redaksi lain selain yang saya sebutkan. Apa dia? A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan itu diantara beberapa redaksi kalimat ta'awuz. Yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat yang lain bahwa kalimat ta'awuz itu ada tambahan, sebagaimana yang didokumentasikan oleh Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, bahkan Imam Ibnu Majah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qiraah fi shalah. Beliau sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat beliau membaca ta'awuz. Ta'awuznya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafhihi wa nafthihi wa hamzi. Berarti ada tambahan 3 di hujung, adalah min nafhihi, lalu kemudian yang kedua wa nafthihi, dan kemudian yang ketiga wa hamzi. Jadi aku memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama min nafhihi. Kalimat nafhi itu maknanya adalah al-kibru. Berarti aku memohon pelindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari kesombongannya. Berarti kita memohon pelindungan kepada Allah dari kesombongan, karena sombong itu adalah sifat iblis yang kemudian mendapatkan gelar laknatullah. Makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tertolak untuk dapat rahmat Allah. Maka memohon pelindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk di bagian apanya? Min nafhihi, dari kesombongan yang dilakukan oleh syaitan. Maka oleh iblis dan kemudian sekutu-sekutunya. Maka itu ta'awuz yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Dan ta'awuz memohon pelindungan kepada Allah diawali dari min nafhihi. Lalu kemudian selain memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan, lalu berikutnya wa nafsih, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsihi. Nafsihi itu kalau kita tengok di sini adalah asy-syi'ru. Asy-syi'ru itu maknanya syair. Memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang memainkan syair-syair. Karena Bapak Ibu, tidak semua syair itu dilarang. Ada beberapa syair yang kemudian dijadikan sebagai unggulan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, lalu kemudian turunlah Al-Quran untuk menandingi sebagai mukjizat dari syair-syair yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan rata-rata orang ketika bersyair itu memuji, mohon maaf, perempuan, memuji yang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti syair yang tidak diperkenankan jika syair itu memuji selain Allah Subhanahu wa taala, memuji yang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu juga Rasulullah punya penyair, di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sebelum kemudian syairnya memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak digunakan untuk memuji perempuan. Sehingga di belakang setelah kemudian dia dipilih untuk menjadi salah satu penyair baginda Rasul, lalu kemudian syair-syairnya itu dirubah, di antaranya motivasi di dalam berperang, memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga wahamzih, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamzih. Hamzih itu diantaranya maknanya adalah tiupan yang bisa mendatangkan penyakit gila.
Bapak Ibu, ini mohon maaf, orang gila itu biasanya asalnya dari mana? Asal muasal gila biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya orang gila itu asal muasalnya karena apa? Ya stres itu ya, awal-awal gila. Stres itu biasanya apa penyebabnya? Nah itu dia. Dan rata-rata Bapak Ibu, ini mohon maaf, kasus orang yang kesurupan itu biasanya dimulai dari melamun. Melamun itu bahasa lainnya apa Bapak Ibu? Apa nama bahasa lain melamun? Hah? Menghayal, menghayal. Nah, dari mulai menghayal itu biasanya awal mula terbukanya pintu orang untuk kemudian menjadi kesurupan, lalu kemudian biasanya stres. Makanya yang paling dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi kepada kita, baik itu kebaikan ataupun kemudian keburukan, jangan biasakan mengucapkan kalimat lau. Lau itu maknanya apabila, jikalau, andai kata, seumpamanya. Nah itu hilangkan kalimat lau. Karena kalimat lau ini kalimat yang mudah setan masuk di dalamnya. Biasanya orang yang melamun itu kan kalimatnya banyak launya. Kalaulah, seandainya, apabila, pokoknya itu kalimat yang dibenci di dalam agama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah terjadi pada kita, maka katakanlah qadarullah, itu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena kalimat lau ini berbahaya. Contoh umpamanya pasangan suami istri, lalu kemudian istrinya berkata, kalau aku tak jadi nikah dengan abang. Nah ini kan, oh setan semakin senang itu, dibuatnya semakin bertengkar, dibuatnya semakin saling membenci. Maka hilangkan kalimat lau, tapi katakan qadarullah. Itulah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka di antara yang membuat orang bisa kemudian stres dan kemudian bisa kesurupan, itu diantaranya mainan syaitan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, membaca ta'awuz itu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzi. Itu bacaan ta'awuz baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita gila dengan Allah tapi kita tidak gila dengan dunia. Itu yang paling mengkhawatirkan. Artinya dia tidak ingat dengan Allah, tapi dengan dunia dia tidak pernah lupa. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dunia selalu nempel di dalam dirinya. Nah, itulah di antara doa di dalam ta'awuz yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'awuz ini kata Imam Nawawi mustahabun laisa biwajibin, bahwa membaca ta'awuz di dalam salat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau dia sunnah tidak wajib, lau tarakahu lam ya'tham. Kalau ada orang sholat sebelum membaca Fatihah, dia tidak membaca ta'awuz, sholatnya tetap sah dan dia tidak dihitung sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena zikir membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah itu hukumnya sunnah. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, wa alam anna ta'awudha mustahabun fi raq'atil ula bil ittifaq. Ulama sepakat membaca ta'awuz sunnah itu yang dimana? Membaca ta'awuz itu sunnah, sepakat ulama di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama setelah membaca doa iftitah itu sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ingin ditambah berarti min nafhihi wa nafthihi wa hamzi. Itu hukumnya sunnah, ulama sepakat. Kalau dia lupa di rakaat pertama, dia masih tetap mendapatkan sunnah untuk membaca di rakaat yang kedua. Kalau sudah membaca di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat bagi sholat yang 4 rakaat, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap hukumnya sunnah, ada yang mengatakan sudah cukup diwakili dengan ta'awuz di rakaat pertama. Itu membaca ta'awuz bagian dari zikir di dalam sholat. Setelah membaca ta'awuz, tentu zikirnya menjadi zikir wajib, karena setelah ta'awuz itu adalah membaca Fatihah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dihitung salat seseorang kalau di dalam salat itu dia tidak membaca Fatihatul kitab.
pembuka Al-Quran, dan pembuka Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Maka di dalam sholat mesti membaca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, redaksi yang Rasulullah sampaikan, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi fatihatil kitab. Tidak cukuplah salat kalau di dalam salat itu orang tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya tidak membaca surat Al-Fatihah. Lalu surat Fatihah itu yang mana? Surat Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Aja 7 ayat. Maka Bapak Ibu kalau membuka Al-Quran, setelah Bismillahirrahmanirrahim ada dalam kurung, itu biasanya tulisannya angka 1, menunjukkan bahwa Bismillah itu adalah bagian dari ayat di dalam surat Al-Fatihah. Adapun Bismillah setelah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya. Umpamanya selesai Al-Fatihah akan memulai Al-Baqarah, itu ada Bismillah juga, tapi Bismillah pada surat Al-Baqarah bukan ayat, karena pemisah antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, dan begitu juga seterusnya. Tapi Bismillah di dalam surat Al-Fatihah, wahya ayatun kamilatun min awwalil Fatihah, adalah ayat penyempurna dari surat Al-Fatihah. Kalau dia ayat penyempurna dari surat Al-Fatihah, maka membaca Bismillah hukumnya wajib. Cuman ulama yang berbeda pendapat, apakah Bismillah itu dibaca sir, pelan, atau kemudian dibaca jahar, dibaca dengan mengeluarkan suara sebagaimana ayat-ayat yang lain di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i, bahwa membaca Bismillah itu dibaca jahar. Dibaca jahar, seperti yang pernah saya sampaikan dulu ketika ada kajian fikih sholat 4 mazhab itu, bahwa di dalam mazhab Syafi'i Fatihah itu ya dibaca jahar. Imam Sudais ketika diminta untuk menjadi imam di Istiqlal, ketika kita bermakmum dengan beliau di Masjidil Haram, itu kan beliau bismillahnya sir. Tapi kalau kemudian waktu beliau menjadi imam di Masjid Istiqlal, itu bismillahnya beliau jaharkan. Kenapa beliau jaharkan? Karena beliau tahu makmum di belakangnya secara mazhab adalah mazhab Syafi'i. Nah, itu yang dibedakan apa? Tentang jahar dan sirnya. Tapi ulama sepakat bahwa bismillah itu adalah satu di antara ayat dari surat Al-Fatihah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka membaca bismillahnya adalah wajib. Membaca bismillahnya wajib. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Fatihah itu diawali dari bismillah, dan yang terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu terakhir dari Al-Fatihah. Dan selesai membaca Fatihah, yang disunnahkan zikir di dalam sholat berikutnya adalah membaca amin. Jadi amin itu sunnah membacanya. Bapak Ibu membaca Fatihah di dalam sholat, tetap sunnah membaca amin. Bapak Ibu membaca Al-Fatihah di luar sholat, tetap disunnahkan untuk mengucapkan kalimat amin. Di dalam sholat membaca amin bagi orang yang berjamaah satu-satunya anjuran di dalam sholat untuk membersamai imam. Jadi membersamai imam dari sholat kita, mulai takbiratul ihram sampai salam, yang dianjurkan persis bersama dengan imam itu hanya membaca amin. Sisanya dari apa yang kita lakukan di dalam sholat, kita membacanya semuanya selesai imam. Yang dianjurkan persis bersama dengan imam itu cuma lafaz amin. Maka sholat itu namanya mutaba'ah. Sholat itu bukan muqaranah, sholat itu bukan musabaqah. Muqaranah itu apa? Muqaranah itu sama persis dengan imam. Imam takbiratul ihramnya pas bareng dengan takbiratul ihram imam. Dan sholat itu bukan muqaranah. Sholat itu juga bukan musabaqah, mendahului imam. Imam belum rukuk, dia dah rukuk. Imam belum sujud, dia dah sujud. Imam belum bangun sujud, dia sudah bangun dari sujud. Dan itu bukan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Mengikuti itu bahkan berarti setelah orang yang diikuti. Dan satu-satunya kita tidak mengikuti imam, bahkan dianjurkan untuk muqaranah bersama dengan imam kapan? Saat membaca amin. Jadi membaca amin itu dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Tentu orang yang paling dekat dengan imam lah yang nampak betul ini. Tapi kita dianjurkan untuk bersama dengan imam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai membaca Fatihah,
yaqra'u suratan au ba'da suratin wa dzalika sunnah. Setelah membaca Fatihah, maka zikirnya setelah itu menjadi sunnah. Apa dia? Membaca satu surat utuh atau membaca sebahagian dari surat. Jadi Bapak Ibu setelah membaca Fatihah silahkan pilih, mau membaca satu surat utuh boleh, mau membaca sebahagian dari surat juga boleh. Bahkan kalau kita tengok di dalam Sahih Bukhari, membaca 3 surat pun boleh. Membaca 3 surat setelah kita selesai membaca Fatihah. Kira-kira Bapak Ibu pilih 1 surat, 2 surat, 3 surat atau sebagian surat? Nah, ini kan sama-sama boleh ini, sama-sama boleh. Lau tarakahu shahat salatuh. Kalau seandainya ada orang yang sholat, selesai membaca Fatihah dia tidak membaca surat, sahkah sholatnya? Sholatnya tetap sah. Wala yasjud lisahwi, dan tak perlu diganti dengan sujud sahwi, baik solat yang ia lakukan adalah solat wajib ataupun solat yang ia lakukan adalah solat sunnah. Lalu kemudian wala yustahabbu qira'atus surah fi salatil janazah. Di antaranya yang tidak dianjurkan membaca surat itu adalah waktu solat jenazah. Jadi Bapak Ibu kalau solat jenazah ya jangan baca surat. Makanya solat jenazah itu 4 kali takbir kan? Takbir pertama Allahu Akbar, setelah itu membaca Al-Fatihah. Tak perlu dibaca surat setelah membaca Al-Fatihah, langsung kemudian Allahu Akbar. Takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, takbir keempat mau langsung ditutup dengan salam juga boleh. Kalau mau menambah doa juga boleh. Tapi yang harus itu di takbir pertama, kedua, dan kemudian ketiga. Dan dari 3 ini tidak disunnahkan kita membaca surat terkhusus setelah takbir pertama. Kenapa di dalam sholat jenazah itu kita tidak dianjurkan membaca surat? Karena sholat jenazah itu memang dianjurkan untuk lebih singkat, tidak lama. Kenapa singkat sholat jenazah? Karena orang yang meninggal itu dia pengen cepat sampai ke tempatnya. Maka jenazah itu kalau baik, kalau seandainya Bapak Ibu bisa mendengar kalimat yang diucapkan oleh jenazah itu, qaddimuni, qaddimuni, cepatlah bawa aku, cepatlah bawa aku. Bapak Ibu pernah dengar? Tidak pernah dengar Bapak Ibu? Ada yang mau dengar? Ya, kita tak bisa dengar lah. Tapi itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Kok Rasulullah dengar? Rasulullah itu Allah buka sesuatu yang secara umum kita tak bisa mendengarkan. Sehingga kata baginda Rasulullah, kalaulah seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian bisa mendengar apa yang aku dengar, labakaitum katsira wal yadhaku qalila, kalian akan lebih banyak menangis dibanding kalian banyak tertawa. Jadi kalau sampai sekarang tawa kita lebih banyak karena kita tidak bisa mendengarkan sebagaimana yang Rasulullah dengar, kita tidak bisa melihat sebagaimana yang Rasulullah bisa lihat. Di antara yang Rasulullah dengar itu apa? Jenazah itu kalau baik dia berkata qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Sedangkan disolatkan saja dianjurkan pendek, begitu juga kemudian jangan ditunggu lama proses pemakamannya, lebih cepat lebih baik. Nah, itu terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Maka di dalam sholat jenazah tidak disunnahkan membaca surat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca surat kan tadi kita boleh memilih. Mau dibaca satu surat utuh silahkan, mau dibaca sebahagian dari surat juga silahkan. Tapi kata Imam Nawawi, was surah al-qasirah afdal min qadriha minat tawilah. Surat yang pendek itu lebih afdal dibanding sebahagian surat yang jumlah ayatnya itu sama. Jadi kalau jumlahnya ayat sama, Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah sebahagian, umpamanya membaca 5 ayat, lalu kemudian kita membaca surat pendek yang jumlahnya juga 5 ayat, itu mana yang lebih afdal? Yang afdal yang pendek tapi selesai, dibanding kemudian yang panjang dengan jumlah yang sama. Tapi kalau panjang jumlahnya lebih, tentu lebih afdal juga yang panjang. Nah itu dia terkait dengan membaca surat di dalam selesai membaca Al-Fatihah. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian wa yustahabbu ay yaqra as-surah ala tartibil mushaf. Kedua, bahwa ketika kita membaca surat itu dianjurkan urutannya sebagaimana susunannya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan bersusun.
diawali dari surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Jadi kalau kita ingin membaca surat setelah membaca Fatihah berurutan. Kalau rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua berarti baca Ali Imran. Kalau rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua berarti baca surat Al-Falaq. Nah, itu namanya berurutan. Kalau rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Itu berurutan. Artinya berurutan itu sunnahnya. Meskipun membacanya sungsang, artinya An-Nas dulu umpamanya rakaat pertama, rakaat kedua lalu kemudian membaca Al-Falaq. Kalau kemudian dibalik, sholatnya tetap sah. Tapi tarikan lil afdal, dia meninggalkan keutamaan dalam susunan surat. Jadi susunan surat itu seyogyanya yang paling baik sesuai dengan urutan di dalam Al-Quran ketika kita membacanya. Ini terkait dengan membaca surat atau kemudian membaca sebahagian surat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan surat, dan di dalam salat, di dalam mazhab Syafi'i terutama dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa surat-surat di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya sebutannya Qisarul Mufassal, ada namanya Ausatul Mufassal, ada namanya Tiwalul Mufassal. Jadi dibagi 3. Yang pertama Qisarul Mufassal, surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek ini di dalam keterangan Imam Nawawi dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu dihitung surat pendek sehingga disebut dengan Qisarul Mufassal. Dan surat pendek itu yang baik dibaca kapan? Yang baik dibaca ketika sholat maghrib. Di sholat maghrib itu Qisarul Mufassal. Ini pilihannya antara Ad-Duha sampai An-Nas. Itu namanya Qisarul Mufassal. Kemudian yang kedua Ausatul Mufassal. Ausatul Mufassal itu tengah, ausat itu tengah. Yang tengah itu dimulai dari mana? Yang tengah itu dimulai dari An-Naba sampai Ad-Duha. Jadi An-Naba sampai Ad-Duha itu disebut dengan Ausatul Mufassal. An-Naba Ad-Duha dibaca kapan? Antara An-Naba sampai Ad-Duha bacalah di sholat Isya dengan sholat Asar. Jadi itu Ausatul Mufassal. Kalau kemudian yang ketiga Tiwalul Mufassal yang panjang, antara surat Qaf sampai surat An-Naba, itu membacanya ketika sholat subuh dan kemudian ketika sholat zuhur. Jadi zuhur dengan subuh itu adalah sholat yang paling panjang dibanding sholat-sholat yang lain, sehingga bacaannya pun pilihannya suratnya panjang-panjang. Bapak Ibu kira-kira suka yang panjang atau yang pendek nih kalau sholat? Lebih cepat lebih baik lah Pak Ustaz. Ini sholat, di dalam sholat. Sehingga dijelaskan juga oleh Imam Nawawi terkait dengan sholat-sholat ini. Wasunnah ayyaqra'a fi raqatil ula min sholati subhi yaumal jumu'ati surata alif lam mim tanzil. Dan sunnah ketika di hari Jumat sholat subuh, rakaat pertama baca alif lam mim tanzil atau surat Sajadah. Itu rakaat pertama. Lalu kemudian rakaat kedua wa fis saniyah hal ata 'alal insani hinum minad dahr atau disebut dengan surat Al-Insan. Makanya panjang. Kenapa? Karena dia subuh. Khusus Rasulullah itu biasanya kalau subuh Jumat rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Ini panjang di waktu subuh. Ini subuh memang panjang. Dan Rasulullah tidak semua sholat subuh hari Jumatnya membaca 2 surat ini. Cuman mayoritas Rasulullah kalau hari Jumat membaca 2 surat tersebut. Kenapa membaca 2 surat tersebut? Mengingatkan hari kiamat. Jadi 2 surat ini kan mengingatkan hari kiamat diantaranya. Dan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Jadi kalau kiamat terdekat itu kapan Bapak Ibu? Di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah berarti 2 hari lagi kiamat itu. Kalau ngitung yang paling cepat. Tapi kan kiamat kita tidak ada yang tahu. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan beliau tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Cuman beliau kabarkan tanda-tanda kiamat hadir terlebih dahulu sebelum kemudian kiamat itu terjadi. Jadi kalau Jumat ya berarti Rasulullah membaca memang suratnya surat panjang. Lalu kemudian wasunnah ayyaqra'a fi salatil id wal istisqa fi raqatil ula ba'dal Fatihah qaf wa fis saniyah iqtarabatis saah.
di sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau di dalam sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta turun hujan. Rakaat pertama baca apa? Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua membaca Iqtarabatis Saah. Atau kalau tidak dua surat itu, pilih yang agak pendek atau kemudian Ausatul Mufassal, itu rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasiyah. Itu Idul Fitri, Idul Adha. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Haditsul Ghashiyah. Itu diantara bacaan-bacaan di dalam sholat yang menjadi favorit atau kemudian rutin dibaca oleh baginda Rasul. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertamanya Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasiyah. Lalu kalau sholat Jumat apa biasanya? Sholat Jumat itu dianjurkan rakaat pertama baca surat Jumu'ah. Jadi surat Jumu'ah itu dibaca, rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun. Ini kalau mau baca yang panjang. Kalau tidak mau baca yang panjang, baca yang pendek, sama dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha tadi. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasiyah. Ini pilihan beberapa surat di dalam sholat. Lalu kemudian wasunnah ayyaqra'a fi raq'ati sunatil fajri fil ula ba'dal Fatihah. Kalau kemudian di dalam sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Ketika kita sholat, rakaat pertama kalau yang mau pendek itu baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Itu karena Rasulullah sholat qobliyah subuh itu raka'ataini khafifatain, 2 rakaat tidak panjang. Karena 2 rakaat tidak panjang, maka rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Sama dengan sholat sunat tawaf. Bapak Ibu selesai tawaf sebanyak berapa kali? 7 kali. Lalu kemudian setelah itu kan dianjurkan sholat sunnah. Sholat sunnah di mana? Di belakang makam Ibrahim. Maqamun itu tempat berdiri, bukan tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim seperti istilah kita menyebut kalimat makam. Jadi maqamun bahasa Arab itu maknanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim dahulu ketika membangun Ka'bah. Kan ada apa namanya itu Bapak Ibu? Kalau kita tawaf itu kan ada yang tengah itu, yang berdiri lalu kemudian ada tandanya, itu namanya makom Ibrahim. Dan sholat kita di mana? Selesai tawaf kita ke belakang itu, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf. Bapak Ibu selesai tawaf sholat sunat atau selfie dulu Bapak Ibu nih? Ini banyak orang ibadah umrohnya belum selesai, sibuk foto dulu dia. Sibuk foto dulu. Kenapa foto Pak Bu? Nanti tidak ada dokumentasinya Pak Ustaz. Dokumentasi di HP bisa hilang. Dokumentasi di HP bisa kemudian ya hilang atau kemudian tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi tak ada yang luput dari dokumentasi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Maka mohon maaf, bukan tidak boleh berfoto. Kalau umpamanya ingin berfoto, selesaikanlah dulu ibadahnya sampai kemudian tahallul, potong rambut, baru mau foto-foto lah. Tapi paling tidak selesaikan. Di antara bacaan ketika selesai membaca Fatihah di dalam sholat sunat tawaf itu, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini di antara beberapa keterangan terkait dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Barangkali sampai di sini terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Pas ini nampaknya. Baik, silakan Ustaz. Yang sholat zuhur tadi itu kan yang panjang-panjang. Ya. Itu dari An-Naba sampai apa? Dari Qaf sampai An-Naba. Itu satu surat satu rakaat atau gimana? Iya, satu surat satu rakaat. Satu surat satu rakaat. Pertanyaannya, kenapa kok zuhur itu panjang? Ya, Kalau subuh panjang ini kan biasa. Kok zuhur ini panjang? Zuhur ini panjang di antara penjelasan Rasul, tuftahu abwabus sama. Waktu zuhur itu waktu Allah membuka pintu-pintu langit. Kata baginda Rasul, aku senang saat amalku diangkat ke langit, dan pada waktu itu aku juga sedang melakukan kebaikan. Makanya sholat zuhur itu sholatnya panjang, dan sholat sunnah qobliyah di antaranya yang banyak dan ba'diyah itu cuma zuhur. Sebelumnya 4, setelahnya 4.
Selain itu tidak ada yang sama-sama 4. Asar ada sebelum asar 4, tapi setelah asar tak ada. Setelah isya cuma 2. Apalagi yang ada 4 sebelum dan 4 setelah itu cuma zuhur. Kenapa? Tuftahu fihi abwabus sama. Jadi waktu zuhur itu waktu di mana Allah buka pintu-pintu langit. Allahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, silakan Pak. Imam. Oh, makmumnya laju nih. CC imam 110, makmum 125. Nah, ini kan tentu ketinggalan imamnya. Baik, kita jelaskan Pak. Ini di dalam keterangan Imam Nawawi tentang bagaimana supaya amin kita itu sama dengan amin iman. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna yustahabbu lil imami fi shalatil jahriyah ayaskuta arba'a saktatin. Imam di dalam salat jahar dianjurkan untuk diam pada 4 tempat. Diam yang pertama akibat takbiratul ihram. Untuk apa? Liyati bidu'a istiftah. Setelah takbiratul ihram Allahu akbar, diam imam. Untuk apa? Untuk baca doa iftitah. Begitu juga makmum. Dalam salat jaharnya, diam imam yang pertama itu kapan? Dalam salat jahar, diam imam pertama itu selesai Allahu akbar takbiratul ihram, itu diam. Setelah selesai membaca takbiratul ihram, imam membaca keras lagi, dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dianjurkan diam sejenak. Maka makmum jangan buru-buru baca amin. Nah, ini makmum harus tahu juga. Ini kan penyebabnya karena makmum tak tahu. Wah, imam diburunya, imam belum sempat ngambil nafas loh. Amin. Nah, ini kan. Nah, ini makmum CC 125 ini namanya kan, atau 250. Imam tuh dianjurkan diam sejenak, baru kemudian amin. Nah, itu cara makmum bagaimana supaya aminnya sama dengan imam. Karena imam ada anjuran sunnah untuk diam sejenak. Itu diam yang kedua. Diam yang ketiga kapan? Setelah membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sejenak. Amin. Setelah ini diamnya lama. Kenapa diamnya imam lama? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Jadi makmum itu baca Fatihah kapan? Selesai amin. Jangan imam alhamdulillahi rabbil alamin, kata makmum alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak. Kapan? Setelah aminnya imam. Jadi selesai imam amin, baru kemudian makmum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Wa ta'awuz dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Diam imam yang terakhir itu kapan? Selesai membaca surat. Imam baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak, diam dulu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar baru Allahu akbar. Itu sunnahnya. Jadi tidak Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi ada anjuran diam. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, selesai imam membaca surat itu diam sejenak sebelum kemudian berpindah untuk rukuk, diawali dengan takbir Allahu akbar. Itulah 4 saktat di dalam sholat jahar bagi imam. Karena imam ada pengetahuan tentang ini, makmum juga ada. Supaya apa? Supaya aminnya makmum tadi bersamaan dengan aminnya imam. Nah, itu wallahu alam. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab terkait dengan bagaimana kemudian kita tadi membaca amin. Baik, silakan Pak. Pemisahnya pembatas.
Baik, ketika imam membaca surat pendek, apakah tetap membaca bismillah? Ya, membaca bismillah. Umpamanya dia ingin membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia baca bismillahirrahmanirrahim, supaya tahu bahwa Al-Ikhlas itu bukan dari bagian dari Fatihah, di mana diisyaratkan dengan membaca bismillah setelah membaca amin. Itu dia. Kalau kemudian kita ngambil sebahagian dari surat, umpamanya kita ngambilnya di tengah, nah itu tak perlu membaca bismillah. Nah itu diantaranya. Jadi kalau kemudian kita membacanya surat pendek utuh dan kita ngambilnya di awal, yaitu awali dengan bismillah. Tapi kalau imamnya ingin baca surat Al-Baqarah utuh, ya tidak apa-apa baca bismillah juga. Cuman makmumnya tinggal berapa, itu yang saya tak tanggung jawab. Ini kan itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pas ini? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah itu diantara beberapa zikir sholat yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lalu kemudian insya Allah kita akan membacakan bab azkarir ruku'. Meskipun di dalam sholat saat membaca surat itu ada beberapa zikir, cuman pada lafaz-lafaz tertentu. Lafaz-lafaz tertentu contohnya ketika kita membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu sunnah kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika membaca ayat rahmat, mintalah rahmat. Dan itu ketika kita baca meskipun di dalam sholat itu disunnahkan. Ketika membaca ayat azab, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab. Itu juga sunnah di dalam ketika itu dibaca di dalam sholat. Di luar dan di dalam sholat. Itu yang bercerita siapa? Yang bercerita Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah membaca ayat rahmat, Rasulullah berhenti dulu minta rahmat. Ketika Rasulullah membayar azab, berhenti dulu sekejap, Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari azab. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita membacakan babu azkarir ruku', bab zikir-zikir di dalam ruku'. Demikian Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.